Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita mengucap syukur ya jikalau pada pagi hari ini diberikan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman-Nya. Adapun yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5. Ayat 16 sampai dengan ke-25. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebaliknya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sorry Bapak Ibu, ada error sedikit. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya Bapak yang kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, kita yang merenungkan firman Tuhan, dan kita yang terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tapi kasih Tuhan, pada tahun 2019 ada satu film yang cukup heboh dan juga cukup kontroversi. Film itu berjudul Joker. Nah, dalam film itu digambarkan sang tokoh utama itu berprofesi sebagai badut. Ya, ditampilkan di awal-awal cerita sebagai seorang badut yang baik hati, lucu gitu ya, polos, dan ingin diterima oleh masyarakat luas. Ada satu keinginannya, yaitu dia ingin menghibur masyarakat, khususnya anak-anak di rumah sakit. Di sisi lain, sang badut ini ternyata juga mengalami banyak hal juga. Dia seorang yang ditelantarkan, hidupnya penuh kesedihan, ditolak masyarakat, dihina karena kondisi fisiknya, dan juga kemudian mentalnya terganggu. Dia menjadi buli-bulian gitu ya, sasaran penghinaan dari orang-orang di sekitarnya. Nah kemudian ada satu di balik keinginannya untuk menjadi lucu, untuk menjadi orang berguna, untuk menjadi orang baik hati, memberi penghiburan kepada orang lain, di balik di dalam batinnya ada satu kemarahan yang besar. Dan akhirnya kemarahan yang besar itu menyeruak
atau ditumpahkan begitu ya. Ada satu adegan dengan penuh kemarahan dia berkata begini. Kalian tahu apa yang lucu? Orang jahat awalnya sama dengan orang yang baik. Nah, kalimat itu menjadi kalimat yang kemudian sering digunakan oleh orang gitu ya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Dan memang berkasih Tuhan di dalam film itu kemudian di bagian-bagian akhir film itu digambarkan bagaimana kemudian orang ini gitu ya di dalam pergulatan batinnya akhirnya ia menyerah dan ia menjadi seorang yang melampiaskan kemarahannya dengan luar biasa. Ia melakukan berbagai tindakan kriminal dan merenggut nyawa banyak orang yang tak berdosa. Di dalam film itu dia berusaha gitu ya. Kemudian orang banyak itu kemudian berusaha mengatakan, iya, sebenarnya orang jahat itu adalah orang baik. Apa arti sebenarnya di balik kalimat itu? Seakan-akan mau mengatakan bahwa ya saya jahat karena apa? Karena saya dijahatin dulu. Seakan-akan mau membenarkan, merasionalisasikan kejahatan yang dia lakukan. Bapak kasih Tuhan tentu, Bapak kasih Tuhan, kita berempati misalnya dengan kejahatan yang ia terima gitu ya. Dia dibully dan lain sebagainya, dia ditolak dan lain sebagainya. Kita berempati dengan itu. Tetapi dengan mengatakan bahwa orang jahat untuk membenarkan kejahatannya, sebenarnya karena dia orang baik, itu tidak bisa dibenarkan Bapak kasih Tuhan. Sesungguhnya dia tetap punya pilihan. Mau hidup di dalam kemarahan itu atau dia mencari orang untuk membereskan masalah kemarahannya. Nah, bagi kasih Tuhan, sesungguhnya kalau kita lihat apa yang dialami oleh sang joker itu bisa juga sebenarnya atau itulah yang juga kita alami di dalam kehidupan kita. Setiap hari bagi kasih Tuhan, kita sesungguhnya mengalami peperangan batin. Peperangan, kalau joker tadi dia peperangan itu dalam bentuk mau hidup di dalam kemarahan atau mau menghibur orang banyak. Nah, peperangan kita juga adalah hal yang sama gitu ya. Paulus menyebutnya dengan sebagai peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Keinginan roh ingin mengarahkan hidup kita pada kehendak Allah. Ingin mengarahkan hidup kita untuk mentaati Allah di dalam hidup kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin menjadikan Tuhan sebagai fokus yang paling utama di dalam kehidupan kita. Tetapi ada sisi lainnya Bapak kasih Tuhan. Kita juga hidup dalam keinginan daging yang membawa kita dalam hawa nafsu. Keinginan daging ini menggoda, membujuk dan menyeret kita untuk hidup seperti manusia yang lama. Keinginan daging inilah bagian yang nyata dalam kehidupan kita meskipun kita diciptakan sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan di sana, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percabulan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ. Dan seterusnya, Paulus mengatakan dan sebagainya. Ada begitu banyak keinginan-keinginan daging dan keinginan daging itu seringkali sifatnya adalah berpusat kepada diri kita sendiri. Mungkin kita bertanya mengapa keinginan daging itu masih aktif di dalam hidup kita? Bukankah kita orang percaya? Kita harus menyadari bahwa ketika kita bertobat, keinginan daging itu tidak lenyap. Daging di sini adalah keinginan berbuat dosa, kasih Tuhan. Keinginan daging itu ada di dalam diri kita. Dan keinginan daging itu menyeret dan membuat kita terjatuh. Perbedaannya, kasih Tuhan, sebelum kita bertobat dan sesudah kita bertobat,
Sebelum kita bertobat, kita menikmati. Orang-orang itu menikmati berbuat dosa tanpa ada perasaan bersalah. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi menikmatinya. Kita merasa ada sesuatu yang salah. Ada perasaan bersalah. Nah, untuk itu kasih Tuhan, di dalam kondisi itu firman Tuhan mengatakan, hiduplah oleh Roh. Artinya kita sebagai orang-orang percaya di tengah pertarungan kedagingan itu, kita harus hidup oleh Roh. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus di sini. Nah, pertanyaannya kasih Tuhan, apa artinya dipimpin oleh Roh? Yang pertama kasih Tuhan, dipimpin oleh Roh itu artinya kita berjalan dengan Roh Kudus secara terus-menerus. Di Galatia 5 ayat 16 dikatakan di sana, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh dalam bahasa aslinya itu menyatakan bahwa kita perlu berjalan atau berada di dalam Roh Kudus. Dan ini merupakan satu tindakan bukan hanya sekali, tetapi tindakan yang terus-menerus. Kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini artinya bahwa seluruh cara hidup kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita, secara terus-menerus kita biarkan dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya kita membiarkan kita berada di bawah kontrol atau kuasa Roh Kudus. Ketika kita membiarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di sana, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keduanya bertolak belakang. Jadi ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Semakin kita dipimpin oleh Roh, semakin kita dilepaskan dari belenggu keinginan daging kita. Semakin kita dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita bisa mengatakan tidak kepada dosa. Demikian sebaliknya kasih Tuhan. Semakin kita membiarkan kedagingan menguasai kita, maka belenggu kedagingan dan pengaruh kedagingan itu akan semakin kuat. Dan pengaruh Roh Kudus itu akan semakin meredup di dalam hidup kita. Pertanyaannya kasih Tuhan, mengapa ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita tidak hidup lagi dalam kedagingan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami apa itu roh. Kasih Tuhan, roh yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus, kasih Tuhan? Roh Kudus bukanlah sebuah konsep abstrak. Roh Kudus bukan hanya sekedar satu kekuatan atau kuasa, bukan. Tetapi Roh Kudus di sini ini jelas adalah pribadi Allah yang ketiga gitu ya. Pribadi ilahi yang sama dengan Allah Bapa, yang sama dengan Allah Anak. Roh Kudus artinya memiliki sifat-sifat keilahian. Ia adalah Allah yang sempurna. Ia adalah ilahi gitu ya. Ia murni, luhur, agung. Dan itu adalah roh. Dia adalah kebenaran, kasih Tuhan. Roh Kudus adalah kebenaran dan kebenaran. Dia akan terus menyatakan kebenaran itu di dalam hidup kita. Jadi bisa dibayangkan Allah Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Maka dia akan terus-menerus memimpin kita supaya kita itu semakin sama dengan karakternya. Ingat tadi kasih Tuhan bahwa ia adalah Allah, ia kudus, ia agung, ia mulia. Maka ketika kita membiarkan diri kita dipimpin olehnya, maka otomatis itu kedagingan itu akan harusnya semakin lenyap. Nah, kasih Tuhan, bayangkan kasih Tuhan, ada sebuah ruangan yang gelap gulita. Dan ruangan yang gelap gulita itu anggaplah itu diri kita. Di dalam kegelapan itu
ada dosa, ada nafsu jahat, ada kegelapan hati. Lalu kemudian ada satu lilin. Dan anggaplah lilin itu adalah Roh Kudus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka ada terang menyala di dalam hati kita yang gelap itu. Nah, secara otomatis ketika terang itu menyala di dalam hati kita, kegelapan itu akan sirna, Bapak kasih Tuhan. Begitu pula hakikat Roh Kudus, dia adalah terang, dia adalah kebenaran, dia adalah kekudusan itu sendiri. Ketika Roh Kudus itu tinggal dan kita membiarkan diri kita, maka sinar kekudusannya itu akan menghalau dan mengusir kegelapan dan kedagingan dari dosa kita. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kuasanya akan menaklukkan kedagingan kita. Ini jelas dikatakan di dalam Roma 8 ayat 13. Jika kamu hidup oleh Roh, dengan Roh kamu akan membunuh perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ketika kita sungguh-sungguh hidup membiarkan kita dipimpin oleh Dia, maka dengan Roh itu sendiri Ia akan mampu mematikan, mengalahkan perbuatan dosa kita. Lalu mungkin kita bertanya, kasih Tuhan, bagaimana seseorang bisa kelihatan bahwa ia dipimpin oleh Roh Kudus? Seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu jelas dari buahnya gitu ya. Di situ dikatakan buah roh gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai buah di sini. Buah di sini, buah roh di sini adalah bentuk tunggal. Artinya sebenarnya hanya ada satu buah, bukan ada banyak macam-macam buah. Tapi satu buah dengan 9 rasa. Buah roh ini bukan sesuatu yang jamak ini, menekankan kualitas satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kesembilan kualitas itu ya di situ kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berada di dalam Dia, maka buah itu maksud saya akan muncul. Jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia, ini seperti di dalam Yohanes begitu ya dikatakan, seperti satu buah pohon gitu. Buah itu merupakan bagian dari pohon. Artinya kita tinggal dulu di dalam Tuhan. Maka kita kemudian akan berbuah, Bapak kasih Tuhan. Nah kemudian hal yang lain, Bapak kasih Tuhan, penggunaan kata buah itu juga menunjukkan ada satu proses yang berangsur-angsur. Buah, Bapak kasih Tuhan, biasanya tidak langsung muncul, tetapi merupakan proses akhir dari pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan buah itu membutuhkan waktu, jadi ada proses di sana gitu. Membutuhkan waktu, perawatan, dan kondisi yang tepat. Nah, dalam kehidupan kita juga, buah roh itu merupakan juga membutuhkan waktu, ada proses juga di dalamnya. Roh Kudus itu berkarya secara progresif, secara terus-menerus, sehingga kita menghasilkan buah ini di dalam kehidupan kita. Seperti buah yang tadi, buah yang asli. Dia ada prosesnya. Mungkin ya dari yang kecil terlebih dahulu, semakin besar, masih mentah. Lama-lama kemudian dia matang. Ada proses di dalamnya. Terima kasih Tuhan, untuk berproses di dalam buah Roh Kudus itu ada waktu begitu ya. Artinya kasih Tuhan, kalau kita melihat sesungguhnya ketika kita semakin bertumbuh di dalam Dia, kita akan semakin berbuah. Tetapi semakin kita bertumbuh, semakin kita berbuah di dalam Tuhan, sesungguhnya itu juga merupakan satu proses yang tidak mudah gitu ya. Karena kita akan melawan peperangan demi peperangan. Mungkin ada banyak orang mengatakan begini, bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka pergumulan yang kita hadapi juga semakin mudah. Tetapi sesungguhnya bekasih Tuhan, justru sebaliknya.
semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin sesungguhnya kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dipimpin oleh Tuhan, semakin kita menjadi kudus, maka pada saat yang sama, sesungguhnya kita semakin merasa tidak kudus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka mata kita semakin terbuka. Semakin terbuka dengan dosa-dosa kita. Ini bukan berbicara tentang kita semakin dewasa, bukan. Betul kita semakin dewasa. Tetapi semakin kita dewasa, semakin mata kita terbuka, semakin kita bergumul juga akan peperangan rohani itu. Ketika kita bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, kita akan sadar dosa kita dengan dosa-dosa kita. Mungkin Bapak Ibu bingung ya Bapak Tuhan, tetapi saya mau membawa ke dalam satu analogi. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, kita memiliki satu ruang bawah tanah. Dan ruang bawah tanah itu adalah ruang yang gelap. Nah kemudian kita ingin membersihkan ruang bawah tanah tersebut, karena ruang bawah tanah itu udah lama tidak ditinggali. Udah kotor sedemikian rupa. Kemudian kita bawa satu lilin kecil. Nah kemudian dengan lilin itu kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan, oh ya di sudut sana ada yang kotor, bagian ini kotor. Kita bersihkan kasih Tuhan. Dan akhirnya dengan menggunakan lilin yang kecil itu kita melihat, oh udah bersih. Tapi kemudian kasih Tuhan, setelah beberapa minggu kita lagi datang ke sana. Kali ini kasih Tuhan kita tidak membawa lilin. Tetapi kita membawa benda yang lebih terang dari lilin. Kita membawa senter, Bapak kasih Tuhan. Nah ketika kita membawa senter, yang tadinya kita anggap sudah bersih, Bapak kasih Tuhan, kita senter kembali, kita lihat, wah ternyata masih kotor banget. Bahkan kita merasa masih lebih kotor daripada yang kemarin. Bapak kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah ruangan itu jauh lebih kotor dari sebelumnya ketika kita tinggalkan apa tidak? Apakah ruangan itu menjadi lebih kotor setelah membersihkannya dan lain sebagainya? Tapi kasih Tuhan, mengapa ruangan itu kelihatan menjadi jauh lebih kotor? Karena kita membawa senter yang lebih terang daripada lilin. Kita melihat jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Sebelumnya lilin yang kecil, kita terbatas untuk melihat kekotoran yang ada di dalam ruang bawah tanah itu. Tetapi ketika kita datang lagi dengan cahaya yang lebih terang, kini kita bisa melihat, oh masih banyak, masih sangat kotor sekali. Dan kasih Tuhan, ruang bawah tanah itu adalah hati kita, kasih Tuhan. Kita dipenuhi dengan kedagingan dan dosa, kasih Tuhan. Ketika kita menerima Roh Kudus itu menerangi hati kita. Ketika Roh Kudus menerangi hati kita, kita melihat di sana ada banyak dosa yang perlu dibereskan. Roh Kudus melakukannya secara bertahap. Mungkin diterangi kecil terlebih dahulu. Kita kemudian Roh Kudus itu menyingkapkan. Mungkin ada kebohongan, ada ada dosa kesombongan misalnya, disingkapkan. Dan kemudian kita membereskannya di hadapan Tuhan. Tetapi semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal firman-Nya, semakin kita diterangi. Maka semakin jelas pula kasih Tuhan dosa yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Semakin Ia menerangi hati kita, semakin terlihatlah juga kekotoran dan keberdosaan kita. Semakin kita melihat kekotoran dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, semakin bergumul kita kasih Tuhan. Jadi ada peperangan yang terus-menerus terjadi di dalam diri kita. Nah, kasih Tuhan, penghiburannya adalah jikalau kita merasakan peperangan itu di dalam hati kita, sesungguhnya kita Allah Roh Kudus itu sedang bekerja.
Jadi jangan berkecil hati, kasih Tuhan. Ketika kita merasakan ada satu peperangan, ada satu pergulatan di antara mau menghidupi kehendak Allah dan menghidupi keinginan diri kita sendiri. Ketika kita merasakan peperangan itu, sesungguhnya kasih Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja. Semakin berat kita rasakan pergumulan itu kasih Tuhan, maka seharusnya kita semakin sadar bahwa semakin terang Roh Kudus itu menerangi hati dan pikiran kita. Nah, kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi peperangan yang seperti itu, kasih Tuhan? Paulus tidak berkata, lawanlah dosa itu, lawanlah kedagingan itu. Tetapi Paulus mengatakan, hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Biarkanlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Cara utama melawan dosa bukanlah dengan mengatakan tidak kepada dosa, bukan. Tetapi terlebih dahulu mengatakan iya kepada Roh Kudus. Iya Tuhan, saya mau dipimpin oleh Engkau sendiri. Dan dengan membiarkan Roh Kudus itu memimpin kita, maka iya, Roh Kudus itu akan bekerja mengalahkan kedagingan kita, melawan dosa kita. Hal yang kedua, kasih Tuhan, apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus? Kasih Tuhan, di dalam perjuangan kita melawan kedagingan, jangan sampai pandangan kita terpusat kepada diri kita sendiri. Tetapi perlu kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh, itu betul. Dan Roh Kudus itu akan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Jadi yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya Roh Kudus itu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Pada bagian ini dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang percaya, setiap kita yang mengaku Yesus sebagai juru selamat kita adalah milik Kristus. Kita adalah umat Allah. Dan setiap orang yang percaya itu telah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Nah, kata menyalibkan di sana itu merujuk pada kematian Kristus di atas kayu salib. Sama seperti Kristus mati di atas kayu salib, daging lama kita atau kodrat kemanusiaan kita juga telah disalibkan atau dimatikan secara total. Tetapi meskipun begitu, kasih Tuhan, masih tetap ada pergumulan tadi. Artinya secara posisi dan status kita di dalam Kristus, kuasa dosa itu dikalahkan. Dan itu pun menjadi dasar kita untuk mengalahkan kedagingan kita. Dan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus memimpin setiap orang percaya untuk memandang kepada karya Kristus dalam hidup kita. Kalau kita lihat, kasih Tuhan, apa yang Roh Kudus arahkan? Roh Kudus mengarahkan kita untuk menyangkal diri. Bayangkan, kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib menantinya. Sebagai manusia, dia menghadapi pergumulan yang berat. Dia menghadapi ketakutan yang luar biasa, kengerian yang luar biasa. Dan ada keinginan untuk menghindari itu. Namun disitulah kemudian Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi dengan menyangkal keinginan manusiawinya, Tuhan Yesus memilih menyangkal kehendaknya. Dan memilih untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, ketika kita berada di dalam perjuangan gitu ya, menghadapi kedagingan kita, Roh Kudus akan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus pernah menyangkal
diri pernah. Ada pergumulan, ada pergulatan yang besar. Tetapi Tuhan Yesus lolos. Tuhan Yesus lebih memilih kehendak Allah daripada memilih kehendaknya sendiri. Nah, kasih Tuhan, kita pun sebagai orang-orang percaya, betul bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Status kita sebagai orang sudah merdeka di dalam Dia. Tetapi kita juga, kasih Tuhan, seluruh perbuatan kita dan tindakan-tindakan kita itu harus selaras dengan status yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, supaya status kita dan tindakan kita, hidup kita selaras dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan, maka Roh Kudus sering kali mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ini loh yang sudah Tuhan kerjakan. Dia rela menyangkal diri, dia rela menderita. Maka kita pun sebagai orang percaya juga harus rela menyangkal keinginan diri kita sendiri. Tadi ingat kasih Tuhan, keinginan daging itu sesungguhnya berpusat kepada menyenangkan diri sendiri. Keinginan daging itu merupakan keinginan yang berlebihan, bukan keinginan yang diarahkan kepada Allah. Maka ketika kita memandang kepada Kristus yang sudah menyangkal dirinya, maka kita pun seharusnya bisa menyangkal segala keinginan dan dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, bayangkan ada misalnya seorang aktor gitu ya, dalam satu film. Dia adalah seorang aktor begitu ya. Maka menjadi seorang aktor, dia akan mendapatkan berbagai apa? Dia akan menghafalkan berbagai dialog, dia akan memainkan karakter gitu ya. Dia akan menyesuaikan. Jadi kamu nanti akan menjadi tokoh ini misalnya, satu tokoh. Katakanlah tokoh itu menjadi seorang prajurit. Kemudian disusunlah, didesainlah hidup seorang prajurit itu tuh seharusnya seperti apa. Prajurit itu misalnya adalah seorang yang disiplin, seorang yang rajin berlatih, dia seorang yang fisiknya bagus misalnya. Maka dia, sang aktor ini kemudian akan menyesuaikan diri atau memainkan perannya sesuai dengan skenario yang dituliskan kepadanya. Terima kasih Tuhan, tetapi ini berbeda bagi kasih Tuhan. Sesungguhnya kita pun mirip lah katakan seperti aktor itu. Status kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa di dalam Dia. Dan kemudian Roh Kudus itu membimbing kita, mengarahkan kita supaya kita sesuai dengan status kita itu. Dia akan mengarahkan kita. Kita mungkin bingung bagaimana seharusnya melawan dosa itu. Dia akan mengarahkan, lihat Kristus. Bagaimana Kristus mengalahkan dosa. Pandang kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Pandang kepada Yesus yang mengalahkan keinginannya. Di taman Getsemani, dia menuruti kehendak Allah. Roh Kudus akan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Dan dengan itu kasih Tuhan, ketika kita memandang, oh iya, Allah yang rela turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, sudah memberikan contohnya. Maka kita sebagai orang percaya akan menyesuaikan dengan status kita dan Kristus sebagai teladan kita. Makasih Tuhan, di dalam Ibrani 1:12 ayat 2 dikatakan begini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalimat mata yang tertuju kepada Yesus di situ, itu berarti mengarahkan pandangannya kepada satu titik, yaitu Yesus. Hal ini sama dengan seorang pelari. Ia mengarahkan pandangannya. Seorang pelari itu harusnya mengarahkan pandangannya ke depan, ke garis finish, di mana ada di sana orang yang akan mengangkat bendera buat dia. Dia akan sampai ke garis finish itu. Dan dia tidak boleh kalau dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu mungkin akan memperlambat dia untuk mencapai perlombaan atau mencapai menjadi juara.
Tapi kasih Tuhan seperti itulah kita. Di dalam pergumulan kedagingan dan dosa yang terjadi terus menerus di dalam hidup kita. Kita harus memandang kepada satu titik, yaitu memandang kepada Kristus. Kristus sudah terlebih dahulu memenangkan peperangan itu. Dan kita memandang kepada Dia. Dan kita yakin, kasih Tuhan, kemenangan Kristus itu akan memampukan kita juga mengalahkan kedagingan dan dosa-dosa kita. Kasih Tuhan, mungkin kasih Tuhan, ketika saya menyampaikan ini, Bapak Ibu mengingat, Roh Kudus menerangi hati Bapak Ibu. Ada banyak kedagingan, karakter-karakter yang sedang berjuang di dalam hati kita. Mungkin itu kemalasan, mungkin itu kesombongan, mungkin hati yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus membuka itu, sesungguhnya Dia sedang bekerja. Dan kita yakin kita akan mengalahkannya karena kita tahu bahwa Kristus sudah memenangkannya terlebih dahulu kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, betul di dalam sepanjang hidup kami berjuang menghadapi dosa-dosa kami. Dan seringkali kami bergumul begitu hebat Tuhan. Karena Tuhan membukakan dosa-dosa itu. Dan seringkali itu tidak mudah bagi kami. Tapi kami mau membiarkan diri kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Membiarkan Engkau yang menolong memimpin kami. Menuntun kami, menghidupi apa yang Tuhan inginkan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan juga sudah menang mengalahkan segala keinginan itu. Dan kami yakin ketika kami sungguh-sungguh mau hidup dipimpin oleh Engkau, dan ketika kami memandang kepadamu Tuhan, maka kami bisa menaklukkan kedagingan dan dosa kami. Maka yang muncul adalah buah roh, kasih, damai sejahtera, dan semuanya ya Tuhan, itu muncul secara terus-menerus. Semakin kami biarkan diri kami dipimpin, maka kedagingan dosa itu akan semakin menyusut. Ini doa kami Tuhan, pimpin kami terus, sertai kami terus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.